Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Hari ini hari Jumat Barokah. Sekarang saya coba untuk mendatangi seorang. I think semua udah, tapi terdengar suaranya ya? Kayaknya ini mau habis Atlet, hijaunya. mantan atlet, Daripada pelatih, kita kentang, mantan atlet nasional, pelatih mending kita stop nasional. dulu. Nanti saya kirim lagi link ininya ya. Sebelum link coach. Link apa namanya? Topik Link Zoom-nya. Oke. Kemana-mana. Ya. Di end dulu ya. Jangan Untuk lupa. sesi ini. Oke, tunggu 5 menit mungkin. Bye. Terus siapa? Aduh bang, Alhamdulillah. bang saya Satu kesibukan dari coach kita, Coach Taufik Krishna, lagi online, latihan online dengan tim Pelacap ya, macam. Kota Cimahi. Padahal jam 12 baru pulang dari Tasik nih. Belum sempat istirahat karena dedikasi terhadap olahraganya kuat, jadi tidak ada kata capek. Betul ya? Betul bang. Wah, suatu percontohan yang sangat bagus ini. Abi, kamu kenapa ada di rumah si Kintan? Saya unmute dulu semua, silakan bicara sambil nunggu yang lain. Kintan? Kenapa ada si Abi di situ? Tadi kita lihat bareng, Abinya ya udah jadi bareng. Bawa makanan nggak? Enggak. Aduh. Ini saya unmute dulu semua sengaja. Nanti sambil nunggu yang lain ya. Santai aja. Kan kita ini baru pertemuan lagi nih. Jadi tipis-tipis aja. Nggak usah terlalu tegang kali. Kalian pada puasa nggak? Si Reblo mah, Reblo orang bebirna basah noh. Bising minum, bahaya si Reno. Step kirurgi. Oke, saya cari dulu. Kita lanjutkan dengan materi step kirurgi on the specific. Oke, gerakannya kayak gini. Lihat dulu gerakannya. Dengerin dulu, adik-adik. Lihat dulu gerakannya. Nanti ini akan saya kasih waktu selama 2 menit untuk kamu melakukan satu gerakan ini saja. Oke, ini gerakannya. Tunggu. Oke, stopwatchnya ada di saya. Stopwatchnya satu gerakan ini adalah 2 menit. Nanti ada bunyi, kalian berhenti. Paham semua? Kalau paham gini aja nih, yang ngomong karena udah saya mute. Paham? Oke. Step 1 maju, 1 mundur. Siap, posisi. Ready, mulai. Waktunya akan saya mulai. Go. 2 menit. Mundur cepat, maju cepat. Oke, Kintan. Jangan terlalu
bounce, jangan terlalu melandai. Jangan terlalu melandai, harus cak 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 cak. Ya. Jangan terlalu melandai. Harus agak eksplosif. Saya kasih slow motion. Ayo. Hah? Apa? Tadi siapa yang izin? Yang kedengeran? Harus udah ada semi eksplosif. Oke? Oke, gerakannya. Maju 2, mundur 1. Ini kamu nyerang, mundur 1. Nyerang 2, mundur 1. Nyerang 2, mundur 1. Nyerang 2, mundur 1. Nyerang 2, mundur 1. Paham ya? Ini kalau kalian ruangannya besar, bisa kayak saya diagramnya. Jadi kamu bisa maju 3 kali. Kalau bisa gini, tinggal ganti kaki. Tinggal ganti kaki. Kalau bisa kayak gini, bisa nggak? Assalamualaikum. Sebenarnya beliau lagi sibuk nih, tapi saya gangguin sebentar waktunya. Nanti kita gali ya. Halo, assalamualaikum, salam nim Coach Topik Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para YouTube? Apa namanya? Apa? Fredis Dojang. Insan Eko. No, bukan Fredis Dojang. Insan olahraga aja. Insan olahraga. Insan olahraga. Apa kabar? Ya. Apa kabar, sehat ya? Coach, Alhamdulillah. baru pulang dari Tasik, saya ganggu nih. Sedang online ya dengan tim pelacak Kota Cimahi. Ya, hari ini ada jadwal latihan online sama tim pelacak Kota Cimahi. Wah, nanti saya diserang nih sama mereka nih. Saya ganggu waktunya nih. Udah ini. Nanti saya kabur dah. Iya, saya mohon maaf dulu sebelumnya nih. Satu, mengganggu ke coach, kedua mengganggu kepada tim pelacak. Mohon maaf ya. Karena susah banget nih waktunya, coach nih sibuk sekali, makanya ada kesempatan saya curi nih waktunya. Punten sekali lagi kepada tim pelacak nih yang sudah saya ganggu waktunya. Coach, kita pengen tahu nih sejarahnya coach nih. Awal dulu mengenal taekwondo sabuk putih gimana dulu? Waduh, agak panjang nih sejarahnya, sebentar. Saya dulu masuk taekwondo sabuk putih itu awalnya banget itu saat usia saya sekitar kelas 2 SD. Itu bisa berapa ya? 2 SD ya? Kelas 2 SD dulu. 2 SD. Awal mulainya. Untuk tempat pertama latihan saya di Sangkuriang. Awalnya langsung di Sangkuriang sabuk Di putih. Sangkuriang sabuk putih. Tapi waktu kecil ikuti cuma sebentar. Mulai lagi saya SMP kelas 2. Oh, sempat off dulu. Ya. Lagi di Sangkuriang sampai sabuk apa dulu? Saya sudah dari putih sampai hitam di Sangkuriang. Gitu. Terus off ya? Terus off. Kemudian pindah atau gimana? Nggak pindah. Waktu itu emang off aja kan, kebetulan waktu kecil diantar sama orang tua ya, jadi orang tua sibuk ya nggak bisa nganter off, jadi udah beranjak remaja bisa pergi sendiri, mulailah lagi SMP ya? SMP ya. Oke. Selama selama mengikuti taekwondo di Unit Sangkuriang, awal pertama mengikuti kejuaraan, kira-kira masih hafal nggak? Awal dari yang paling Ya. awal. Ya dong, pasti saya rasa semua olahragawan, atlet juga ya, walaupun dia banyak ikut event, dia pasti punya kenangan terhadap first match. Pertandingan pertama pasti ada. Nah, di mana tuh? Nah, saya dulu pertama kali ikut bertanding itu sekitar tahun 1997-98. Itu di UNWIM kejuaraan antar SMA.
di UMWIM Ya. Jawa Barat. Ya. Antar SMA. Berarti coach dulu masih SMA dong ya? Ya karena dulu itu nggak seperti sekarang tiap bulan, tiap minggu kadang atau kapanpun kita mau kita searching di web, di internet, banyak banget kejuaraan. Dulu Ya. susah YouTube, susah, Jarang ya. jarang banget. Jadi dulu eventnya kebanyakan resmi. Porda palingnya ke Kalau Jordan. itu mungkin satu Ya, dua kali 1 tahun, nggak banyak. betul. Itu kejuaraan di Kejuaraan SMA antar pelajar ya? antar SMA se-Jawa Barat Se-Jawa di Barat. UNWIM perbatasan Sumedang itu. Gimana hasilnya coach waktu itu? Hasilnya percaya nggak percaya sih sebenarnya, dulu awal mula pertandingan pertama saya kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Itu awal pertama bertanding kurang menyenangkan ya. Kalah loh, Berarti kalah ya. kalah. Mau ditambahin nggak? Tambah. Kalahnya KO loh bang. Aslinya itu ya? Iya. Aslinya. Iya asli. Ingat nggak dulu siapa yang ngelawan ini? Ada, dia atlet Kota Bandung, emang orang nomor 1 Kota Bandung dulu, namanya Pringgan Danu. Halo, aduh Pringgan Danu kalau nonton. Oke. Ya saya apa sampai sekarang kan. Dulu sabuk apa dulu waktu Merah. pernah? Oh masih sabuk Iya, merah ya? Saya ingat kok apa yang saya lakukan, apa yang dia perbuat, saya kena, saya jatuh, blank spot, tiba-tiba ada di luar arena. Jadi udah nggak sadar ada di luar Iya, arena. tiba-tiba udah ada di luar arena loh. Kok saya belum tanding? Udah kalah KO gitu. Dulu coachnya siapa dulu coachnya? Terusnya ada salah satu coach di Cimahi. Oh, udah ada ya. Ya. Artinya daripada saat itu yang kini pertanyakan adalah ada perasaan putus asa atau kecewa gimana begitu? Mungkin kalau istilah anak keren zaman sekarang, itulah mungkin perbedaannya antara winner dan loser. So you can choice Ya. apa yang mau kamu pilih saat kamu menderita, apa kamu mau menyerah, kalahlah kamu, atau kamu mau bangkit. Who knows? You can win. Oke. And then Saya pikir apa? Saya udah kalah KO. Oh nggak boleh kayak gini dong. Saya harus berbuat sesuatu. Oh saya sampai sekarang, tapi nggak dendam ya. Sampai sekarang saya tahu, oh saya ketemu atlet ini lagi, saya nggak boleh kalah. Sekarang saya ketendang, mungkin besok lusa saya ketemu, saya harus tendang dia dulu. dan itu jadi motivasi ya. Ya. Dan sampai sekarang, tapi saya belum pernah ketemu dia lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi itu jadi motivasi Ya, jadi untuk bangkit. Ya. Pasti kecewa ada, putus asa ada ya. Kecewa saya dulu marah, tapi diarahkan ke segi positif. Saya marah, saya berlatih, saya nggak mau kalah, saya tahu kekurangan saya apa, saya perbaiki, terus karena sebelum tadi ternyata latihan itu pengulangan ke arah yang lebih baik tentunya. Pengulangan Jadi, kali lebih baik. saat kita berlatih, kita harus merenung kita kurangnya apa, kita tanya pelatih apa yang harus saya lakukan terus dengan gigi, disiplin, pasti ada sih. Pasti setelah itu semangat berlatih kembali, kemudian diaplikasikan kepada kejuaraan selanjutnya, betul ya? Ya, Nah, kejuaraan selanjutnya kejuaraan di mana tuh? Setelah dari selanjutnya mungkin kita bareng sama tadi. Itu di Soreang 98 Bupati Cup. Bupati Cup ya? Ya. Benar, Ya. nggak ingat. Bupati Dulu kejuaraan kedua saya itu Bupati Cup. Bupati Cup ya? tahun 98. Tahun 98. Dulu netizen harus paham dulu ya. Dulu Cimahi sama Kabupaten Bandung itu adalah satu daerah yang tidak terpisahkan. Betul. Pada tahun 2001 ada OTDA atau otonomi daerah, terpisahlah antara Kabupaten Bandung dan Cimahi. Jadi apa ya? Jadi dua daerah. Dua daerah. Dua daerah juga. Gitu ya. Jadi harus paham. Jadi dulu saya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung karena dulu bersatu. Ya, belum ada kota Cimahi dulu. Baru tahun 2001 mereka Ya. bisa mereka aja. Jadi waktu itu masih mewakili Kabupaten Bandung. Iya. Ya, betul. Dulu masih mewakili Kabupaten Bandung, tapi rumah di Cimahi dan itu bersatu. Bersatu itu. Jadi dulu saya Bupati Cup-nya tempatnya di Soreang tahun 98. Gimana hasilnya? Hasilnya
Bagus dong. Bagus ya. Habis kalah berlatih keras bagus, dapat perunggu. Dapat perunggu. Kemajuan dong. Nah, iya. Dari KO Dari itu luar biasa loh. luar biasa dari Luar biasa. dari puntennya dari KO. tenang coach. Si coach ini polos banget nih. Oke. Tidak ditutup-tutupi ya. Ya, tapi Tidak ditutup-tutupi. ini yang memang harus kita sosialisasikan bahwa ternyata hasil itu bukan segalanya. Ya, perjuangan ya. Perjuangan dan proses itu penting. Mungkin sama tadi banyak kenal orang. Ada 2 kriteria orang sukses. Ada yang sukses instan dan ada yang sukses berproses. Betul. Sih, beberapa orang yang saya baca, yang saya tahu, yang suksesnya cuma instan dan dia akan jatuh dengan Cepat. instan. Karena apa? Karena tidak melewati tahapan atau proses. Betul. Biasanya. Betul. Kalau salah silahkan tulis di Tapi- komen. Betul. Jangan lupa subscribe juga dan Siap. Makasih coach. Siap coach. Oke. Oke. Tadi itu dapat juara 3 ya. Juara 3. Kemudian selanjutnya ke juara mana lagi nih? Wah, panjang ya. Dari juara 3 ini sebetulnya awal kali saya menginjak ke dunia peratletan amatir. Amatir. Amatir kenapa amatir? Karena kita ini semua olahraga amatir. Betul. Ada beberapa olahraga profesional yang artinya si cabur ini atau si event ini tidak dibiayai pemerintah. Betul. Kalau saya dan kebanyakan teman-teman sampai tingkat olimpik ya, netizen itu kita olahraga amatir, jadi harus dibedain dulu. Jangan merasa jadi atlet profesional, karena profesional itu yang saya tahu hanya di tinju, basket, bola voli, sepak bola. Ya kayak Persib itu profesional karena dia tidak dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan atlet seperti kita atau pelatih selama masih dibiayai pemerintah, Masih disubsidi ya. itu Betul. Nah, apa tadi? Juara selanjutnya Selanjutnya di mana ya bang ya? waktu di Bogor bukan? Oh iya bang, ya. Saya ini sama-sama Freddy akrab banget, jadi kadang manggil sabung tapi kebanyakan abang kan dari dulu udah bareng, udah kenal gitu ya. Kejuaraan selanjutnya saya berharap setelah dapat perunggu di Bupati Cup, itu adalah seleksi tahap 1 untuk menjadi atlet yang mewakili daerah di Kejurda atau babak kualifikasi Porda. Ya, superior waktu itu bang namanya. Kejurda superior ya? Ya. Superior. Dan saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Ya. Kenapa nggak ikut? Kalah. Wah, jadi kayaknya sorry saya nyalain dulu. Ya nggak apa-apa. Ini interviewnya jadi bulian ya. Tidak. Ya. Dulu saya dapat perunggu dan saya berusaha untuk menjadi tim inti Kabupaten Bandung atau Cimahi dulu. Tapi ternyata belum cukup. Tabungan saya atau kemampuan saya untuk jadi tim inti daerah Kabupaten Bandung saat itu belum bisa. Jadi saya ikut di Kejurda Superior atau babak kualifikasi Porda sebagai penonton. Sebagai penonton. Ya penonton dulu di kelas saya itu namanya ada Denny dari Bekang. Oh Denny. Ya Mas Denny dulu yang jadi tim inti di babak kualifikasi Porda. Saya juga harus terima kasih sama dia. Sorry baru sebut mungkinnya karena kalau dia nggak lolos mungkin saya nggak ikut Porda. Karena Denny tidak lolos ya? Enggak, dia lolos. Oh dia lolos. Dia lolos. Dia tim intinya kelas saya. Dia lolos di Kejurda itu dan kita bertarung lagi. Cedera kalau nggak salah dulu ya? Ya. Cedera kalau nggak salah. Pas apanya? Denny-nya Pas pada saat mau ikut ke Porda. ke Porda nggak tahu dia kemana. Saya seleksinya waktu itu sama Irfan sama Indra. Oh Indra Sapta ya? Sama Denny juga. Sama Denny juga ya. Ya, tapi entahlah. Akhirnya jadi tim inti Porda. Nah, itu nggak semudah itu. Saya masih berpikir, wow, saya udah latihan tiap hari semenjak kejadian di Unwin KO dan hidung berdarah itu. Almost tiap hari saya latihan bang. Tiap hari ya. Enggak di dojang, dulu dojangnya nggak kayak sekarang. Jadi di eksternal di luar latihan mandiri. Sendiri tanpa pelatih. Bukan tanpa pelatih ada, cuma pace. Iya. Kasih nasihat, saya latihan sendiri.
lari di Lasang Kuriang kali ya, stadion. Oke, salah satunya. Tendang samsat, pokoknya tendang apalah yang halal. Oke, singkat cerita mungkin ke Jurda itu saya jadi penonton dan kelas saya diloloskan oleh Demi waktu itu namanya. Beberapa bulan setahun kemudian ya kita mau ikut Porda di Bogor juga. Ya, di situ ada beberapa kali seleksi dan saya selalu ikut di seleksi itu. Ya. Pesaing saya ada 3 berarti. Kalau mungkin kalau taekwondo yang kenal ada Sabun Irfan, ada Sabun Indra. Sabun Indra tuh kakaknya Sabun Rimba ya. Ya, betul. Ya, sama Sabun Deni. Saya ini the number 4. Dulu tuh ya. Ya. Dulu ya. Dulu idolanya Sabun Irfan, Sabun Indra. Wah, komplit banget. Tekniknya bagus, ya, speednya oke, cara tandingnya bagus, Denny juga efektif dan sebagainya. Tapi saya the power of spirit. The power of spirit. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Ya, mengikuti kan tadi nomor 4 kan? Iya. Mengikuti terus dari belakang, mempelajari rekan-rekannya, tekniknya, sambil belajar, sambil itu ibarat kata bagaikan air mengalir ya. Ya, begitulah. Dan ikut Porda ya? Langsung ikut Porda kan? Alhamdulillah seleksi terakhir saya sama mereka dari awal sih 3 kali seleksi ya kalau nggak salah waktu itu. Kalau Bang Freddy mah nggak ada lawan Ya. kalau saya tuh banyak sampai 3 kali seleksi di Soreang, di mana terakhir di Sangkuriang seleksi. Dan ya alhamdulillah singkat cerita saya yang mewakili kelas bantam saat itu. Oh, Bantam dulu ya? Bantam. Ya. Untuk bertanding di Porda Jabar tahun 99. 99 betul. Ya. Bang ya kita. 99. Sama-sama ya. Sama, ya. Saya dulu di kelas happy ya. Katanya jauh dulu Bang ya. Jauh ya. Ke Soreang. Iya enggak? Latihan tesnya di Soreang. Pakai hartop. Pakai harta. Masih, Ya. aduh pada ingat semua itu kalau hartop hijaunya. Hartop hijau ya. Betul. Kumpul di rumah Sabung Brudi ya. Iya keren. Nggak lupa itu. Keren. Dan akhirnya ikut kejuaraan itu, kemudian akhirnya sampai di final kalau nggak salah ya. Ini jadi kembali Awal. saya dari awal kali ya. Dari awal kali sebagai underdog. Jadi orang yang tidak dilihat, orang yang tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan medali ya. Dulu di Porda itu, wah katanya di kelasnya kelas neraka. Kelas neraka betul. Banget. Ya. Dulu ada namanya Doni, Sabom Doni dari Cirebon. Dia unggulan. Ada lagi namanya Mendrata, Sabom Mendrata. Oh, iya. Dia sekarang melatih Sulawesi lah kalau nggak salah. Pindah deh. Asalnya atlet Kota Bandung. Wah itu Wahid. Ya. Cantik banget mainnya. Itu Pokoknya kelas neraka aja. ya katanya apa namanya next generation atlet Jawa Barat. Ya. Bagus banget. Betul. Yang rajanya ini namanya Betul. ada Sabun Pino Indra. Nah, itu rajanya itu. Itu nanti kita cerita. Ya. Jadi di Porda 99 ini saya kelas bantam dan kebetulan saya punya hoki yang bagus. Saya di sana 4 kali bertanding. Ya, yang pertama lawan Ciamis, saya masih ingat. Yang keduanya saya lawan Cirebon, yang tadi saya bilang sama Brody. Iya. Semifinal saya lawan Mendrata, Semifinal. Kota Bandung. Iya. Terakhir saya lawan Sabung Pino. Itu. Final. Gila, ternyata unggulan ini ada di bagian saya. Betapa beruntungnya saya ya. Neraka ya. Keren. Jadi untuk sampai semifinal aja nggak ada yang nyangka ini Kunyuk ini satu siapa gitu. Baru ikut kejuaraan, nggak pernah ada yang tahu, tiba-tiba semifinal ngalahin unggulan dari awal ngalahin unggulan Ciamis, Cirebon, Kota Bandung, terakhir lawan Sabung Pino. Yang tadinya mungkin prediksinya yang bakal final itu Mendrata dulu sama Pino ya. karena dia katanya second line-nya Sabung Pino, pengganti Sabung Pino. Betul. Tapi tiba-tiba ada satu kunyuk dari Cimahi masuk final. Itu kan surprise gitu, orang ini siapa ini orang gitu, nggak ada yang tahu tiba-tiba final.
Tapi luar biasa, saya kan ikut nonton dulu itu sih waktu Coach Topik final sama Sabong Pino, itu si penonton itu sampai di pinggir matras itu. Dan luar biasa hebohnya dulu. Karena aneh kan. Saya videonya nggak ada ya. Iya, dulu. Waduh, heboh ini banget. Bang. Belum apa ya? Belum musim. Belum musim ya. Kita pejel aja nggak punya kok. Walaupun kalah ya. Ya, dulu Sabong Pino juara SEA Games dan saya Masih anak kecil yang baru muncul, orang Baru lain nggak muncul. tahu siapa, ya, tiba-tiba final lawan idola gitu. betul. Wah, kan aneh ya. Ya, luar biasa. Itu luar biasa. Saya pun nggak pernah nyangka, nggak pernah menyadari gitu. Ternyata dari awal yang saya cerita tadi, saya KO, saya nggak pernah give up, saya nggak pernah menyerah, saya latihan terus, berproses terus. Tiba-tiba ikut Porda itu kejuaraan level wah di Jawa Barat. Betul. Kalau juara Porda di Jawa Barat itu, wah itu top, keren lah. Susah banget untuk juara di Porda ya, Betul. tingkat Jawa Barat itu. Karena pemain pelatnasnya ada di Jawa Barat semua. Iya, dulu wah Jawa Barat dari dulu kan nggak pernah lepas juara umum, Iya. jurnas ya. Betul. Juara terus, jadi ya juara Porda itu udah dipastikan jurnasnya agak lumayan gampang lah gitu. Paling saingannya Jateng, DKI, Ya, DKI, betul. Jatim, masih bagus tuh Jatim, Kaltim. Itu jadi, Setelah dari Porda, nah, enggak Bang, gini dulu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah hasil Bang. betul. Bukan saya berhasil nyampe final atau dapat perak. Iya. Yang terpentingnya adalah ternyata hasil kegigihan saya dari pertama tanding. Saya tadinya pengen ketemu orang yang ngawin saya nggak berhenti untuk latihan, saya berusaha. Ternyata tergantikan di Porda ini. Siapa yang bisa menyangka gitu. Betul. Yang tadinya fokus saya buat ngalahin orang yang ngawin, Yang ngawin ternyata saya masuk ke top level top yang lebih kejuaraan yang di lebih tinggi lagi. Jawa Barat. Betul. Sedangkan orang yang ngawin saya aja nggak lolos, katanya kalah sama Mendrata ini. Iya, iya. Si orang yang ngawin saya kalah sama Mendrata kalah sama saya. Kan gila ya bonusnya. Itu Betul. dari perjuangan hasil kegigihan, saya nggak nyerah, saya latihan tiap hari. Ternyata gue gila. Bayarannya doa tentu ya. sorry. Doa itu buat saya dari dulu, alhamdulillah nggak pernah, bukan sombong ya, cerita untuk sharing kehidupan, saya nggak pernah lepas sholat 5 waktu, alhamdulillah. Doa dari orang tua juga ya. sampai segitunya. Setelah saya berpikir, wah gila ya, dulu padahal saya waktu pertama kali tanding dan KO, fokus saya tuh buat ngalahin orang yang ngawin saya. Ternyata saya masih kalah Bupati Cup, seleksi dan sebagainya, ke Jurda saya nggak ikut, BK-nya juga saya kalah gitu, kalah seleksi. Ternyata dibayar langsung Porda, saya masuk final ngalahin orang yang ngawin saya. Oh itu kan gila, apa ya, double punch gitu. Ya, betul. Gitu kan. Ada kepuasan tersendiri ya. Dari situ baru dipanggil tim Platda Jawa Barat. Wah, inilah mulai titik balik Topik Krisna. Titik awal Titik awal ya. titik awal meroket. Titik awal karir ya. ya. Menjadi apa ya, profesi keatletan sampai pelatih, dari situ mulainya. Dan di Platda diasah ya. Wah, Digembleng, diasah. digembleng, diasah, latihan sehari 3 atau 2 kali. Sehari itu ya. Paling minimal itu latihan di Platda Jawa Barat itu 2 kali. Dulu di mana, di Pajajaran. Di Pajajaran ya. Dan secapa. Kalau Pajajaran secapa Panorama di Setiabudi. Coachnya dulu, pelatihnya siapa dulu di Dulu Pajajaran? pelatihnya ada Sabum Jesse, Sabum Imam, Sabum John. Iya. Ada nanti beberapa periode dari Sabum Agus Sumarno dan sebagainya. Sabum Pino pernah juga, Sabum Niko megang sebentar. Dan itu Platda untuk mempersiapkan PON ya. Itu dulu persiapan PON, ya. PON ya. Persiapan PON tahun 2000 di Surabaya. Dan alhamdulillah ikut PON itu. Ini juga Bang. Jadi ternyata si olahraga ini banyak ya keuntungan dari olahraga ini, selain prestasi ternyata. Ya. Salah satunya bisa melatih mental. Ya, dulu saya waktu kecil unyu-unyu banget.
Saking ujung-ujungnya saya jadi target bulian semua orang. Oh ya? Iya. Dulu kan Bang zaman kita Bang main dingdong diporotin. Ya, betul. jajan ke pasar malam diporotin juga, dipalakin gitu. Betul. Sekarang mungkin nggak ada. Saya dulu selalu jadi korban Bang. Tiap main game, dulu nggak ada handphone, nggak ada PS, nggak ada sebagainya. Kita ke tempat dingdong dulu, dingdong video game. Masuk 1 dipalakin 2. Wah, sedih lah pokoknya. Nggak berani, karena memang cukup. Iya. Emang tapi dengan olahraga ini, Dengan bela diri ya. wah mentalnya diasah dan sebagainya. Setelah masuk pelatda pun nggak segampang yang dilihat sekarang. Oh enak ya dan sebagainya. Enggak. Dulu latihan minimal 2 kali, maksimal 4 kali. Dalam satu hari ya. Iya. Dulu wajarnya itu 3 kali. Wajar latihan pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam, 3 kali lah. Dan di situ juga saya masuk tim Jabar untuk pertama kalinya itu orang paling junior. Sementara orang udah punya nama. Paling juniornya itu dulu Wildan, Suwiryadi, Sabung Suwir, Sabung Bayu itu termasuk junior. Dan saya prakadet mungkin Mas. Jadi masuk Jabar yang wah ini udah orang-orang top gitu, orang-orang top atlet pada saat itu gitu ya. Dan saya harus bersaing sama mereka, bayangkan. Betul. Bayangkan. Saya orang baru, saingan saya udah yang orang-orang udah punya nama di Jabar saat itu. Termasuk kelasnya dulu adalah satu kelas dengan Pino itu kan. Ya, jadi di sana ada 4 orang saya dikategorikan ya. Jadi kelas fly dan bantam ini ada 4 orang yang bisa masuk situ. Ada Wildan, Sabung Suwir, Sabung Pino dan saya. Jadi di Sweet nih mana yang pantas untuk kelas fly atau bantam. Gitu. Luar biasa. Berapa lama di Platda dulu? Di Platda mulai dari tahun itu sampai 2008. Wow ya, Platda. Akhirnya mengikuti beberapa kejuaraan, Ya. PON, dapat medali. PON-nya berapa kali sih? Saya ikut PON itu 3 kali. 3 kali. PON 2000 Surabaya, PON 2004 di Palembang, terakhir saya tutup di PON 2008 Kaltim dan saya pensiun setelah PON Kaltim. 2008. Iya, dengan cantik dong. Iya. Ada medalinya nih. Ada medali PON 2008 itu terakhir kali saya medali penutupan saya emas. Emas semua ya. Kemudian untuk internasionalnya? Internasionalnya dulu juga masih jarang mungkin nggak kayak sekarang Korea Open dan sebagainya. Dulu jarang lah tanding internasional tuh. SEA Games tentu saya sih kalau multi event ya SEA Games saya ikut, Asian Games saya ikut. Kalau yang single eventnya paling apa ya di Mekah, di Bangkok, kejuaraan Asia, di Korea Open dan sebagainya gitu. Oh, Islamic Solidarity Games saya pernah ikut. Islamic Solidarity Games pertama di Mekah. Dapat medali. Di Mekah. Oh, di Mekah. Jadi saya dulu sempat berkunjung ke Mekah, bukan karena ingin umroh tapi karena tanding. Karena tanding dan bisa umroh. Tapi alhamdulillah sekalian ya. Kalau sengaja mungkin nggak tahu ya. Hikmah daripada pertandingan ya. Luar biasa. Bisa umroh dari taekwondo. Jadi nasional sudah digeluti, internasional juga sudah malang melintang. Internasional ada medali dan emas, perak dan emas, perak ya. Dan akhirnya turun setelah pensiun jadi atlet, jadi pelatih nasional ya. Ya, tapi saya sempat vakum setelah tahun 2008. Kebetulan saya jadi sebagai ASN ya, Oh iya, pegawai negeri ya. Sebagai ASN pegawai negeri. Jadi setelah pensiun saya pikir udahlah cukup gitu, enak. Saya mau fokus di bidang saya yang lain karena kebetulan kuliah S1 saya itu jurusannya di administrasi publik, administrasi negara. Jadi ada apa ya, dikhususkan untuk para pegawai negeri, pegawai BUMN. Jadi saya pengen fokus kejar karir di PNS, tapi ternyata balik lagi karena sudah passionnya olahraga ya. Walaupun misalnya di sana dinas olahraga, tapi ya mungkin jiwa praktisi kali ya. Harus ada di lapangan. Betul. Kapan mulai jadi pelatih pelatnas? Tahun berapa? Enggak pelatnas dulu. Saya
2010 mulai ngelatih, cuman ngelatih daerah Kabupaten Bandung dulu Porda. 2010 saya masih di sana. Selanjutnya ngelatih PPLP, ngelatih Cimahi, ngelatih Pelata Jabar, junior, ngelatih senior, ngelatih PON, baru ngelatih Pelatnas. Berjenjang juga. Berjenjang ya. Ya, dulu awalnya masuk Pelatnas itu ada seminar diklat pelatih nasional. Diklat pelatih nasional saya ikut. Ada tes fit and proper test kali ya. Saya dulu nggak tahu untuk apa, saya isi. Dan ternyata katanya saya ranking 1, makanya dipanggil jadi pelatih nasional. Itu setelah Sabom JC ya? Nah ya. Ya Sabom JC dulu ya. Sabom JC baru Sabom Topi Krishna ya. Oke. Dan alhamdulillah Bang, selama kalian jadi pelatih Pelatnas, unik nih. Jadi saya masuk 2015. Saya cari tahu dong, Pelatnas ini gimana prestasinya. Ternyata saya dipersiapkan untuk jadi pelatih SEA Games Singapura tahun 2015. Dan yang saya kaget, saya waktu itu merasa ini saya berkalir atau terjebak gitu. Karena Bang, taekwondo di SEA Games sebelumnya, di SEA Games 2013 di Myanmar, itu cabang olahraga taekwondo tidak masuk. Bukan tidak masuk, nggak ada emas. Nggak ada emas ya. No emas, dapatnya perak dan perunggu. Iya, iya. Jadi saya pikir, what can I do? Saya bisa ngelakuin apa gitu. Jadi targetnya dapat 1 emas juga udah bagus ya, karena sebelumnya masih no emas. Ada beban juga ya? Beban. Tapi kan memang kerja sendiri, ada pengurus, ada manajer, ada pelatih asing gitu. Saya juga akrab banget sama partner saya pelatih asing, namanya Mr. Sunjaili. Dia juga ngasih tutorial apa namanya? Klinik kucing. Enggak. Ngasih saya wilayah untuk saya bisa mengeksplor apa yang saya mau gitu, untuk saya aplikasi apa yang ada di otak saya ke atlet. Jadi wilayah dia dan wilayah saya, kita satu, tapi saya diberikan kewenangan gitu untuk memberikan apa yang saya punya gitu, apa yang saya ada di kepala saya gitu. Jadi tidak dibatasi ya? Ya, jadi nggak dibatasi. Itulah yang enaknya saya bekerja sama dia. Kita di luar latihan pun sering ngobrol, saya juga sering kasih ide-ide dia. Saya maunya atlet ini gini. Kalau dia nggak setuju ya udah, tapi lu jangan ganggu gitu. Tutorial saya, area saya. Gitu. Ya, itu berjalan, alhamdulillah. Ternyata di luar dugaan, SEA Games 2015 di Singapura ini taekwondo dapat 2 emas. Oh, Wah itu luar biasa. Surprise, siapa yang sangka gitu. Iya, iya. Gila, dari 0 emas tiba-tiba dapat 2 emas. Wah, melejit lah taekwondo namanya. Oh gila ini taekwondo, parah keren. Nah sampai situ berjalan jadi pelatih Pelatnas saya di sana sampai SEA Games selanjutnya di Malaysia 2017. Dengan beban yang besar. Dari 0 emas dapat 2 emas, otomatis minimal 2 emas lagi dong. Betul. Ya. Alhamdulillah di SEA Games Malaysia bisa mempertahankan 2 emas dengan peningkatan perak dan perunggu waktu itu. Dan Asian Games dapat 1 emas, event itu Pumse, tapi saya alhamdulillah ada di dalam situ sebagai timnya. Setelah 2019 selesai saya jadi pelatnas. Ya, banyak pertimbangan lah. Saya juga kuliah, saya juga ada kerjasama sama salah satu dojang di Bekasi, saya hargain itu ya. Dan selesai ya? Ya, tapi yang uniknya ini saya bukan ingin mengangkat satu kubu dan menjatuhkan kubu lain. Ini yang uniknya nggak tahu kenapa, tapi mungkin ini jadi pelajaran ya. Apa ada korelasinya atau enggak saya nggak tahu, tapi mungkin jadi evaluasi untuk PBTI atau untuk daerah-daerah. Sekeluarnya saya di Pelatnas, Sunjay marah, tapi saya bilang saya bla 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 gitu, nggak komentar sama dia. Oke, terserah lu katanya. Oke. Selesai saya. Dia jalan sendiri. Waktu itu ada pelatih pengganti saya, namanya Sabung Andi Cahyadi. Go lah ke SEA Games Filipina 2019 kemarin. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba prestasinya merosot. Dari 2 emas SEA Games Singapura, 2 emas SEA Games Malaysia,
tiba-tiba si game kemarin yang 2019 mau emas. Mau Mas. Nggak tahu kenapa. Padahal pelatihnya masih Sun Jae-lee, pelatih Koreanya. Tapi pengurusnya ganti memang. Pengurusnya ganti. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran apakah pergantian pengurus itu berpengaruh terhadap prestasi atau hilangnya satu atau cerainya pasangan gitu ya. Antara saya sama Sun Jae juga berpengaruh Betul. terhadap prestasi, itu mungkin jadi evaluasi. Karena harus ada chemistry ya. Ya, karena saya tahu, saya punya banyak data tentang atlet yang saya pegang waktu itu, pelatnas, Mariska Ibrahim dan sebagainya, Renaldi dan Dingo. Bahkan saya prediksi waktu itu, saya sebut ya, Ya. Dingo bisa dapat emas karena di kejuaraan sebelumnya di Vietnam dia perak, dia kalah sama Filipina, dan saya udah evaluasi, dia bisa emas. Saya udah kasih treatment waktu itu, tapi saya keluar itu sebelum 3 bulan sebelum SEA Games. Tak apa yang terjadi, saya masuk kuliah di UPI, saya juga di Tandel, dan tiba-tiba nggak ada emas sama sekali di SEA Games 2019 kemarin. Itu cerita. Ya. Ceritanya. Oke, sahabat Coach Topik Krishna, kita sudah gali ini udah panjang lebar dari mulai sabuk putih sampai ke puncak akhir topnya di sebagai pelatih nasional. Tentunya banyak pembelajaran buat kita semua, edukasi bahwa ya nanti silakan masyarakat yang menilai bahwa tidak ada atlet yang instan, semuanya ada proses. Terima kasih, Coach. Oke. Sabung Tadi sukses terus, sehat Ya. terus. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Netizen di rumah juga jangan lupa subscribe dan like. Oke. Terima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sudah keluar semua sejarah atau profil daripada Coach Topik Krishna. Satu yang menarik adalah beliau tidak menutup-nutupi apa yang dimaksud dengan kekurangan, ya, karena kadang-kadang ada orang yang menutupi kekurangan. Beliau mengatakan bahwa dia pernah KO dulu ya, awalnya pernah KO. Coba bayangkan, ini suatu, jangan jadikan suatu kelemahan bahwa kita pernah KO sama orang lain, tapi yang dinilai adalah perjuangan merangkak pada saat kita setelah KO, merangkak, berlatih, semangat, dan itulah yang dinamakan dengan proses menuju keberhasilan. Ternyata untuk menjadi seorang atlet yang profesional tidak gampang, perlu latihan yang kuat dan mental yang luar biasa, mental yang harus kuat. Ini adalah suatu profil, suatu contoh, adalah percontohan yang sangat bagus sekali ya, dari yang tidak berhasil sampai berhasil. Dan ini ada edukasi buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3